Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu bersyukur saudara, karena sungguh kita masih tetap dapat menikmati, merasakan kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang baru setiap hari. Sebagaimana Tuhan telah menuntun kita boleh menikmati hari ini, demikian pengharapan kita bahwa berkat Tuhan juga akan menyertai kita di hari ini. Oleh karena itu, untuk menyambut renungan kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, membuka diri. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia, kemurahan dan kebaikan-Mu yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kembali akan menyapa kita di pagi hari ini, saya siapkan dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu yang akan kita renungkan saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah hal-hal kecil yang berakibat besar. Ini ada sebuah kisah bahwa bermula dari sebuah benih yang tumbuh di lereng pegunungan yang sudah berabad-abad lamanya, sekitar 500 tahunan. Pohon ini telah tumbuh di lereng gunung itu dengan gagah perkasa, dengan begitu besar, tinggi, tahan angin keras, tahan terhadap sambaran petir, badai, bahkan terhadap goncangan tanah longsor. Sudah beratus-ratus tahun pohon besar ini dia tumbuh di lereng pegunungan tersebut. Namun saudara, kini pohon yang tadinya menjulang tinggi, yang tadinya gagah perkasa itu, sekarang dia sudah menjadi gundukan kayu yang membusuk di lereng gunung tersebut. Pertanyaannya saudara, apakah penyebabnya? Pohon yang dulunya kuat itu, pohon yang dulunya gagah perkasa itu, sekarang dia tinggal menjadi gundukan kayu yang busuk. Ternyata setelah diperhatikan, diteliti saudara, ternyata ada sekelompok kumbang pengerat kayu yang telah menyerang batang pohon yang besar ini. Ya, kumbang ini mengerat inti pohon dari inti batang pohon yang besar tadi. Lama kelamaan semua inti dari pohon itu habis digerogoti, dikerat dari dalam oleh kumbang-kumbang yang hanya kecil saja bentuknya saudara. Akhirnya pohon yang besar tadi itu menyerah pada hama kecil itu saja, dan dia akhirnya busuk. Dia mati dan membusuk saudara. Apa yang ingin kita lihat dari kisah ini? Ini saudara, cerita ini hanya ingin membuka mata rohani kita sebenarnya tentang ada begitu banyak cerita yang tragis mengenai banyak kehidupan orang Kristen masa kini, yang pada masa lalunya atau pada masa sebelum ini, mereka bertahun-tahun bisa dikatakan berdiri kokoh di atas dasar iman mereka yang tangguh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan, walaupun telah menghadapi banyak tantangan, pencobaan, krisis, tetapi mereka tetap dikuatkan oleh kekuatan ilahi yang menopang iman mereka.
Namun oleh karena perkara dan dosa-dosa kecil saja yang mulai mereka izinkan menggerogoti kehidupan mereka, sepertinya hal sepele yaitu kebohongan-kebohongan kecil, kompromi-kompromi ringan, serta keserakahan dan hawa nafsu yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi diizinkan menggerogoti kehidupan kita sebagai orang beriman. Akhirnya saudara, perlahan-lahan semua hal itu mengikis karakter baik kita, karakter ilahi tadi yang kokoh di dalam diri kita. Akhirnya tanpa kita duga, tiba-tiba saja kehidupan kita terjatuh dan runtuh. Ada banyak orang Kristen yang seperti itu di zaman ini saudara. Saya harap bahwa itu bukan saudara. Memang benar saudara bahwa upah dosa itu maut. Sehingga kalau kita berbicara tentang upah dosa adalah maut, itu artinya setiap dosa besar atau kecil tetap akan berujung kepada kehancuran dan akhirnya kepada kematian. Itu yang kita pahami dari pengertian ini. Oleh karena itu saudaraku, baiklah kita sungguh-sungguh sadar sebenarnya. Baiklah kita juga sungguh-sungguh berjaga-jaga seperti kata firman Tuhan tadi. Sehingga kita tidak akan ada waktu pernah, artinya tidak akan pernah memberi waktu atau memberi diri kita untuk berkompromi dengan dosa walau dengan hal-hal yang sepele dan kecil. Karena itu berbahaya saudara. Jika itu dosa, katakanlah tidak terhadap dosa. Karena jika kita mau berkompromi, tidak lama hidup kita akan hancur, hidup kita akan diruntuhkan, hidup kita akan binasa dan mati saudara. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan kita pada pagi hari ini, kita diberikan pencerahan oleh Tuhan bahwa dengan mendengarkan kebenaran ini, kita tidak boleh lagi membiarkan kejahatan-kejahatan kecil atau ya dosa-dosa yang kita anggap sepele dan kecil mengakar di dalam kehidupan kita ataupun bertumbuh di dalam kehidupan kita. Jikalau tidak, kesaksian kita bagi Kristus yang dahulu itu kuat akan menjadi sebuah basa-basi yang tidak berarti itu sekarang oleh karena dosa yang menggerogoti kehidupan kita, yang tadinya kita bisa menjadi batu penjuru yang membawa orang datang kepada Tuhan, tetapi oleh karena akibat dosa yang menggerogoti kehidupan kita, kita menjadi batu sandungan, membawa orang akhirnya tidak lagi mempercayai Tuhan karena kehidupan kita. Itu yang saya bagikan saudara. Marilah saudaraku, dengan kebenaran ini, kalau ternyata selama ini kita senang atau gemar bermain-main dengan dosa, walau itu kita katakan dosa-dosa kecilnya Pak Pendeta, tetapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa upah dosa maut. Dosa tidak terukur dari besar kecilnya, tetapi selalu dosa akan berujung kepada kematian dan maut. Ingat saudara, kejatuhan yang dalam dimulai dengan sekedar hanya tersandung dengan batu kecil. Hanya dengan tersandung terhadap batu kecil, kita bisa jatuh ke jurang yang dalam. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan katakan di sini, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kiranya kita bisa bijak menilai keadaan hidup ini, sehingga kita bisa tetap kuat, kokoh di dalam kekuatan ilahi dan membangun iman kita dengan benar, sehingga kita tetap dapat menghadapi keadaan hidup ini dengan kekuatan Tuhan dan dengan kepastian kemenangan. Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini, dikuatkan untuk tidak bermain-main dengan dosa, dikuatkan untuk selalu menjaga diri supaya tidak diperdaya oleh kuasa setan dan kuasa dosa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, firman-Mu yang kami terima. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman ini dimanapun saat ini. Teguhkan iman kami supaya kami tetap berjaga dan kuat. Berkati umat Tuhan yang lemah, kuatkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Juga umat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita,
baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah tangan Tuhan tertumpang atas semua keadaan mereka yang sakit dan dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba doakan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah kerinduan hati mereka dijawab oleh Tuhan. Yang sedang mencari jodoh Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati. Juga anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, berikan mereka hikmat kerinduan belajar yang baik supaya mereka mengikuti pembelajaran mereka dengan baik juga. Masih banyak anak-anak Tuhan, umat Tuhan pagi ini, dimanapun mereka mendengarkan renungan ini, yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Hamba doakan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan kepada saudara, tetaplah kuat, jadilah semangat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap selalu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran menyampaikan saudara, bantu kami untuk selalu men-share renungan ini supaya ada banyak orang yang menonton dan mereka juga diberkati Tuhan seperti saudara. Akhirnya saya ingin sampaikan, sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.